Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Anggraini dengan NIM 333523048 dari kelas B dengan mata kuliah perpindahan massa, yang dimana saya akan menjelaskan tugas tambahan yang diberikan oleh Bapak Triyogo Adiwibowo. Jadi untuk pertanyaannya itu udara dengan suhu 29 derajat dan humiditas 0,05 kg uap air per kilogram udara kering digunakan untuk mendinginkan air dari suhu 50 derajat menjadi 35 derajat. Koefisien transfer massa KYA diestimasi 1,2 kali 10 pangkat min 2 kg mol per second meter kubik. Dan HLA per KYA itu sama dengan 4200 Joule per kilogram per Kelvin. Hitung ketinggian kolom Z. Gas aksennya itu sama dengan 3 kg udara kering per second dikali M kuadrat, dan untuk LS aksen itu sama dengan 2 kg air per S dikali meter persegi. Dan diketahui suhu udaranya itu 29 derajat Celcius diubah ke Kelvin jadi 302 Kelvin. Untuk humiditas awal udara itu 0,005 kg uap air per kilogram udara kering. Air didinginkan dari 50 derajat hingga 35 derajat Celcius. Lalu KYA sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat min 2 kg mol per second kali meter pangkat 3. Untuk HLA per KYA itu 4200 Joule per kilogram kali Kelvin. Untuk selanjutnya itu yaitu ada yang diketahui gas aksen itu sama dengan 3 kg udara kering per second dikali meter kuadrat. Untuk LS aksen itu sama dengan 2 kg air per second kali meter kuadrat. Pertama-tama kita harus mencari dulu koefisien perpindahan panas volumetriknya bagaimana, yaitu untuk mencari koefisien perpindahan panas volumetrik itu mencari HLA, yang dimana rumus HLA itu HLA per KYA sama dikali KYA, itu sama dengan 4200 dikali untuk HLA per KYA itu kan udah diketahui tadi 4200, dan KYA tadi itu sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat min 2 dihasilkan menjadi 50,4 watt per meter kubik kali Kelvin. Selanjutnya mencari perubahan energinya ini yaitu Q-nya ini. Untuk mencari perubahan energi yaitu dibutuhkan delta T, yaitu delta T tadi kan didinginkan dari 50 derajat hingga menjadi 35 derajat, yaitu 50 dikurang 35 derajat menjadi 15 derajat Celcius. Lalu untuk mencari perubahan energinya, Q itu sama dengan LS aksen dikali CP dikali delta T. Untuk LS aksen itu kan tadi 2 dikali CP-nya itu 4180 dikali delta T-nya ini tadi dapat dari delta T ini 15 derajat, yaitu menghasilkan 125.400 watt per meter persegi. Lalu untuk menghitung LMTD, untuk menghitung LMTD ini membutuhkan delta T1 dan delta T2. Untuk delta T1 yaitu didapat dari pada saat didinginkan pada suhu awal itu mencapai 50 derajat Celcius, dan untuk 29 derajat Celcius itu didapat dari suhu udara itu 29 derajat Celcius, sehingga untuk menghitung delta T LMTD ini, delta T1 50 dikurang 29 derajat Celcius sama dengan 21 derajat Celcius. Untuk delta T2 didinginkan hingga suhu 35 derajat dikurang dengan suhu udara menjadi 6 derajat Celcius. Untuk menghitung delta T LMTD yaitu delta T1 dikurang delta T2 per ln delta T1 per delta T2. Untuk delta T1 itu kan 21, delta T2 6, 21 dikurang 6 per ln 21 per 6. Yaitu sama dengan 15 per ln 3,5
didapatkan hasil 5 per 1,5 dibagi 1,253 mendapatkan hasil 11,97 derajat Celcius. Bagaimana untuk mencari ketinggian kolam? Ketinggian kolam Z itu diketahui dari rumus perubahan energi, yaitu rumusnya kan HLA dikali delta T LMTD dikali Z. Nah, ketinggian itu kan Z, makanya kita mau cari si Z ini. Maka dilakukan perubahan ini, Z itu sama dengan Q per HLA dikali delta T LMTD. Nah, Z ini kan tadi nilai si Q itu 125.400 watt. Nah, per HLA tadi didapatkan 50,4 dan delta T LMTD dapat dari sini 11,97. Lalu dapatkan Z itu 125.400 dibagi 603,49 dan didapatkan Z 207,8 meter. Jadi ketinggiannya ketinggian pada kolom Z yaitu sekitar 207,8 meter. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan dari soal yang sudah diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.